tidak memiliki data secara langsung. Jadi kayak dia sampelnya itu digunakan untuk bahan pertimbangan untuk memvisualisasikan data sekitarnya kayak gitulah. Mudahnya kayak gitu. Jadi ada dua jenis interpolasi spasial. Yang pertama itu ada deterministik, kemudian yang kedua itu ada geostatistik. Next, ya ini data deterministik, yaitu yang pertama itu ada metode IDW atau inverse distance weighting, yang dimana metode interpolasi spasial yang memperkirakan nilai dari lokasi yang tidak memiliki data berdasarkan nilai dari titik-titik sekitarnya dengan memberikan bobot lebih besar dan titik yang lebih dekat. Jadi metode IDW singkatnya itu semakin dekat sampel contoh kalian, semakin besar pengaruh terhadap daerah sekitarnya. Jadi kalau misalnya sampel kalian itu dikit, terus kalian mengambil data yang cukup luas, nah itu nanti tidak cocok untuk menggunakan metode IDW kayak gitu, seperti itu. Kemudian metode IDW itu lebih mudah digunakan dan umumnya juga digunakan. Penggunaannya juga variabelnya itu yang sampel distribusikan itu normal. Jadi kayak biasa menggunakan sampel yang sistematik kayak gitu. Jadi kayak nggak random gitu. Lebih disarankan yang sistematik sampelnya kayak gitu. Kemudian next ada metode Thyssen atau yang sering disebut juga Voronoi polygons. Yang dimana metode interpolasi ini membagi wilayah menjadi poligon berdasarkan kedekatan spasial. Jadi ada kata kedekatan spasial terhadap titik data, di mana setiap lokasi dalam satu poligon dianggap memiliki nilai yang sama dengan titik pusatnya. Yang dimana hasilnya peta zona-zona terpisah tanpa gradasi, masing-masing mewakili satu titik data. Jadi nanti hasilnya ini nggak ada gradasi. Jadi dalam satu poligon itu nanti itu tok nilainya kayak gitu. Jadi tanpa ada gradasi gitu. Nanti kalau misalnya di Kriging sama di IDW itu ada gradasinya. Tapi kalau di Thyssen Voronoi nanti langsung tok gambar poligon gitu tanpa gradasi kayak gitu. Kemudian next ada metode Kriging. Metode Kriging itu adalah ini yang mungkin kalau misalnya untuk penelitian lebih sering digunakan yang ini. Karena kenapa? Jadi dia metode berbasis statistik yang memperkirakan nilai suatu lokasi dengan mempertimbangkan jarak antar titik dengan hubungan spasial atau korelasi antar data. Jadi kayak ini kayak lebih banyak variabel yang digunakannya. Jadi kayak bukan dari titiknya aja, tapi juga dari gimana rentang dari nilai itu ke antar sampel kayak gitulah. Jadi menggabungkan konsep regresi dan autokorelasi spasial. Ini juga metode yang paling sulit digunakan, bukan sulit sih, susah digunakan soalnya pengolahan datanya itu cukup bukan susah tapi olah datanya lama kayak gitu. Oke, mungkin singkatnya seperti itu untuk materi interpolasi spasial. Seperti biasa, ketentuannya kayak gini. Nanti outputnya itu ada 3, peta Kriging, peta Thyssen, sama IDW. Itu nanti kalian buat legendanya itu sesuaikan aja sama hasil yang kalian dapat nanti itu gimana. Soalnya itu kan untuk data yang kita sebenarnya untuk interpolasi spasial ini biasa digunakan tuh untuk curah hujan, hal-hal seperti itu ada kayak gitu. Tapi kali ini kita gunakan pakai data carbon stock kayak gitu. Kita implementasikan di carbon stock seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan teman-teman untuk materinya sebelum kita lanjut ke olah data? Datanya nggak susah sih, cuma nanti di beberapa metode agak susah pengolahan datanya karena di laptopku juga kadang-kadang dia foreclose kayak gitu. Oke, mungkin sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh open mic atau present kayak gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke olah data. Mungkin ini boleh direkam layar, soalnya aku nggak buat video tutorialnya. Soalnya nggak terlalu susah menurutku. Mengikuti buku panduannya juga sudah sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan. Oke, data. Nah, mungkin dari sini ya. Jadi awal-awal tuh kita punya data lokasi sampel sama data titik
spasialnya. Langsung tak masukin aja. Kalian tahu kan ya, dari Excel data yang itu kalian buat ke nggak bisa, nggak ada save rupanya. Oke, kita masukin data sampelnya dulu. Oke, nah ini dia di XY. Nanti variabel kita pakai cstock yang ini. Ini biasanya kalau di interpolasi spasial tuh biasa menggunakan variabel curah hujannya tuh. Biasa menggunakan variabel itu curah hujan kayak gitu. Tapi kali ini kita implementasikan untuk carbon stock. Di add. Okay. Ini di koordinat CRS-nya ini diatur dulu. Pakai yang ini. Oh, bukan. Pakai yang 47 kalau nggak salah. Layer, set layer. Nah ini. Nah karena dia di Sumatera Utara tadi Riau nih. Yang penting dia 447 ya di Riau harusnya. Ini dia di sini. Kita pakai yang di layarnya tuh di set ke 47N dulu ya teman-teman. Supaya dia kebaca ke sini. Kemudian kita pertama kita pakai yang paling mudah aja, yang pasti tidak ada errornya, yaitu IDW. Tinggal dari processing toolbox ini kita search saja ke IDW. Kalau nggak ada ini di mana, nanti itu pilih yang ini aja pengaturannya, toolbox. Kalau nggak ada lagi, itu ada di sini. Oke. Kita search IDW, nanti akan muncul IDW interpolation. Diklik aja. Nah, untuk datanya simple, tinggal vektor layernya dipilih sampel titik kita. Data yang kita punya, kemudian interpolasi atribut ini, jadi ini variabelnya kita gunakan yang carbon stock. Nah, ini variabel yang kita gunakan ya. Kemudian dipilih tambah. Nah, kemudian di stand ini default aja. Kemudian extend ini adalah wilayah yang akan kita cari. Biasanya kan menggunakan ini ya. Jadi tinggal ditarik aja kayak gini. Nah, semisal wilayah kalian ini kan kayak sebenarnya kan tampilannya kan nggak bagus untuk yang kiri, yang atas, dan yang bawah ya. Nah, sebenarnya ini untuk sampel wilayah ini nggak bagus ya teman-teman. Nggak direkomendasikan kayak gini. Lebih baik dia jadi kotak kayak gitu. Jadi kayak merepresentasikan. Tadi kan Nata bilang ya, kalau semisalnya IDW itu nggak baik dilakukan di data yang tidak sistematik kayak gini. Nggak bagus gitu. Nggak rekomendasi gitu. Oke, next. Kemudian kita pixel size. Ya, pixel size tahu lah ya untuk mengetahui seberapa bagus, seberapa pengen detail pixel yang akan kita presentasikan di sini. Ini kita buat yang ringan aja, yang 5 meter. Jadi teman-teman kan kenapa tak bilang pakai UTM? Jadi pixel size ini juga nanti menggambarkan jarak pixel kalian nanti gimana. Jadi ini tak buat 5 meter, jadi kayak langsung terbaca. Kalau kalian pakai geografis kan bingung ya pakai derajat koma. Jadi kayak convert aja dari geografis ke UTM supaya bisa mempermudah pengolahan kalian kayak gitu. Kemudian ini save temporary aja nggak apa-apa. Di run. Nah, nanti semakin kecil pixel size kalian, semakin lama prosesnya ini. Oke. Oke. Nah, ini dia. Kita ubah dulu gambarnya supaya enak dibaca. Nah, jadi kan kita ketahui kan data titiknya kita buat ke atas dulu. Nah, data titiknya kan di sini ya. Nah, kan keragamannya kan lebih kelihatan di sekitar titik-titiknya ya. Sedangkan di jarak terjauh titiknya itu tidak menggambarkan atau lebih ke arah sama kurang lebih. Soalnya dia implementasi IDW ini ke jarak sampel ke
sampel yang lain. Jadi kayak semakin banyak titik sampelnya itu semakin sistematik. Jadi nanti keterbacanya lebih enak. Kalau misalnya kayak gini, yang di sebelah sini tuh nggak ada, itu kayak nggak terbaca gitulah untuk pembuatan itunya. Oke, next. Ini untuk pola, ini untuk hasil dari IDW. Ini teman-teman boleh apakan aja, di klip sesuai sama lokasi sampelnya nih. Pakai raster ini. Nah, pakai extraction, kemudian klip raster by max. Nanti diklip aja, disesuaikan aja, terus nanti dibuat peta. Dibuat peta di IDW-nya. Oke, next. Kemudian yang kedua ada Tizen atau Voronoi. Kalau di QGIS tuh dia ngebaca Voronoi namanya. Tinggal di search aja juga di processing toolbox. Voronoi. Ini dia Voronoi polygons. Nah, ini lebih simple lagi daripada IDW. Kita tinggal nginput data sampel kita, data titik kita. Nah, dia ini nggak ngebaca lokasi penelitian kita. Jadi nanti dia ini langsung ngebuat poligon kayak gitulah. Kemudian buffer sama toleransi ini kalau misalnya ada di beberapa momen tertentu yang kalian datanya itu kayak terlalu dekat, titik sampelnya ini kalian bisa menggunakan tolerance. Kalau buffer ini kalau semisal kalian pengen data nanti hasil datanya ini kurang lebih nanti kotak. Tapi kalau semisal kalian pengen lebih dari lebih besar daripada sampel ini, kalian bisa menggunakan buffer kayak gitu. Supaya nanti mungkin lebih jauh jaraknya. Mungkin kita buat 0 aja nggak apa-apa. Ini tolerance juga kita buat 0 aja. Ini temporary. Jadi cuma nge-input layer si sampelnya ini aja. Taran aja. Nah, nanti dia kayak gini bentukannya. Kita ubah dulu simbologinya biar enak dibaca. Categorize. Kita pakai variable carbon stock-nya. Kita classify. Kita pakai yang ini. Spectral. Oke. Nah, dia nanti ngebaca kayak gini. Jadi dia nggak bisa buat sesuai sama lokasi penelitian kita. Semisal pengen sebesar lokasi penelitian kita, nanti kita buat buffernya sebesar jarak antara ini ke sini. Supaya dia lebih kotak lagi kayak gitu ya. Nah, kurang lebih nanti penggunaan Voronoi kayak gini. Jadi nanti kita buat solubles. Nah, dia nanti ngebaca kayak gini ya. Jadi kayak karena sampel kita bentukannya kayak gini, datanya juga kayak kurang lebih nanti kayak gini. Nah, lebih ngebaca kayak ini. Jadi kayak nggak ada gradasi yang kayak si interpolate ini, si IDW. Nggak ada gradasi kayak gini. Dia kayak langsung betul-betul tahu nilai vektornya itu. Yang mana dia? Ini. Langsung poligon kayak gitu dia. Untuk IDW sama Voronoi cukup kayak gitu aja, sesimpel itu untuk mengimplementasikan metodenya. Kemudian next kita ke kriging. Kriging itu agak lebih hard. Dia harus menggunakan plugins tambahan. Jadi teman-teman perlu download plugins tambahan. Kita ke plugins, kemudian kita ke manage and install plugins. Wait. Nah, teman-teman tinggal search smart map. Teman-teman tinggal download ini aja, di-install pluginnya. Karena data install, nanti kalau misalnya Mas kok nggak ada di sini, ya tahu teman-teman tinggal kadang-kadang dia bisa off gitu, dicentang aja ininya biar kalian nggak kebingungan nyarinya, dicentang supaya dia muncul. Kemudian kita ke plugin, nanti dia di sini smart map-nya. Nah, untuk pengolahan kriging ini kita harus nge-save dulu project kita ini. Kita nggak akan bisa nge-smart map sebelum kita save projectnya ini. Jadi kita save dulu, save project, kemudian save.
Ini kita buat jadi nah, setelah kita save baru kita bisa menggunakan smart map-nya. Nah, nanti bentukannya kayak gini. Nah, kemarin aku nyoba pakai data geografis, dia nggak akan kebaca. Data input layernya ini, dia itu nggak akan kebaca. Dia nanti kalau kalian pakai koordinat geografis, dia nanti akan ininya akan kayak nggak akan bisa diklik lah, ininya nggak akan bisa diklik. Nah, jadi ini harus harus menggunakan koordinat geografis. Kemudian kita input layernya pakai data. Ini default aja kayak gini pakai ini. Kemudian Z-nya ini variabelnya kita gunakan carbon stock. Kemudian kita import. Nanti dia ngebaca datanya kayak gini. Oke, next ke grid. Nah, di grid ini sebaiknya digunakan. Soalnya ini apa ya? Dia ngebaca lokasi sampel kita nanti gimana. Nah, kayak gini. Tapi aku udah nyoba beberapa kali, dia agak susah ngebaca variabel ya, bukan agak susah. Laptopku nggak sanggup ngebaca variabel yang sangat luas ini. Ini sangat luas ini sampai yang ini, dia nggak akan sanggup ngebaca sejauh itu. Jadi kita tanpa menggunakan outline polygon aja, kayak gini. Dia nanti ngebentuk polygon kayak gini, kotak kayak gini, sesuai sama yang kayak gini. Nah, kemudian kita bisa atur di sini pixel size-nya, pengen seberapa akurat kita datanya. Kita buat 10 aja. Kemudian kita ke interpolation. Nah, di sini kita klik calculate untuk menampilkan grafik variogramnya. Nah, ini. Nah, datanya nanti akan kebaca kayak gini. Nilainya akan membentuk grafik kayak gini. Ini grafiknya tergantung data kalian gimana ya. Jadi grafiknya ini merepresentasikan data kalian tuh sebaik mana. Kayak gitu nanti. Kemudian kita ke kalau mau langsung mengekstrak menampilkan outputnya seperti IDW ini, kita tinggal klik interpolate, tapi kita centang aja ininya. Jadi untuk generate standard deviation map ini untuk melihat seberapa akurat data kita nanti kayak gitu. Nah, ini agak lama teman-teman sebenarnya ini. Kita coba sekali kalau misalnya error, teman-teman ulangi aja ya. Sebenarnya ini agak susah. Nanti kalau misalnya lihat kayak gini, pixel size yang teman-teman gunakan itu diperbesar aja. Nanti kalau misalnya ada di beberapa momen laptopnya nggak sanggup, silang aja, ulang dari awal, kan udah di save ya. Nanti ke grid di pixel size-nya teman-teman besarin bisa sampai 20 gitu mungkin, atau lebih besar sampai teman-teman sanggup. Oke, kita tunggu. Nah, nanti dia muncul hasilnya kayak gini. Nah, ini bentukannya. Ini kita checklist dulu. Nah, nanti dia data si carbon stocknya itu menampilkan kayak gini. Kita wait, nah, jadi dari nilai-nilainya ini merepresentasikan si sampel-sampel sebelahnya lah kayak gitu lah ya. Nah, gimana kita mau cara lihat seberapa detail sih akurat dari data-data sampelnya ini untuk bagian-bagian sampingnya ini? Kita lihat yang ininya, yang sampel bawahnya ini. Nah, ini dia. Jadi kita kan bisa lihat ya, semakin banyak, semakin dekat sampel dia, semakin representatif dia datanya ini. Semakin jauh sampel dari ruangan yang kosong ini, yang nggak ada sampel ini, semakin jauh dia semakin nggak representatif gitu nanti datanya. Jadi semakin dekat dia semakin representatif kayak gitu. Nah, inilah gunanya yang kita centang tadi, Nanti tinggal kayak gitu aja teman-teman. Jadi nanti ada 3 data.
Voronoi polygons. Ini interpolate atau IDW. Yang IDW, kemudian ada yang kriging. Teman-teman tinggal simbologikan aja sebagus mungkin. Yang IDW ini nanti teman-teman klik lagi supaya ngebentuk area penelitian poligonnya. Kemudian yang kriging sesuaikan aja sama kemampuan laptop teman-teman, soalnya ini agak susah ngehasilinnya. Soalnya sampel dan areanya itu cukup banyak dan luas. Mungkin kurang lebih untuk praktikum acara interpolasi spasial itu kurang lebih kayak gini. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan atau pengen nanya sesuatu gitu? Aman ya teman-teman kayaknya sepertinya. Jadi nanti ada beberapa output. Nanti teman-teman sini udah cukup jelas di modulnya. Nah, nanti teman-teman bisa jawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan-pertanyaan simpel ini. Kemudian nanti outputnya ada 3, peta kriging, peta Thyssen, sama peta IDW. Untuk apanya seperti biasa, yang belum teman-teman mohon segera ya, kan masih banyak yang belum ngumpulin data-datanya sama laporannya. Segera ya teman-teman. Udah di penghujung acara juga besok di acara 7, kemudian nanti kita akan adakan ujian kurang lebih 2 kali nanti. Jadi mohon segera ya teman-teman yang belum mengumpulkan datanya. Mungkin untuk acara 6 kali ini cukup sekian. Semisal nggak ada pertanyaan, tak cukupin, tak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas.